Hai guys, balik lagi sama gue Febian dari channel Kepoin Tekno di seri Tech Now yang ke-47 untuk ngebahas 10 kabar Tekno yang sedang trending hari ini guys. Mulai dari AMD yang diam-diam udah menyiapkan chipset melawan Apple M1 ya, dan kemudian ada jadwal rilis One UI 3 juga untuk pengguna Samsung. Ada beberapa paten baru juga dari Apple sampai fitur baru yang segera dirilis Google ke Android. Oke, kabar pertama datang dari AMD ya. Setelah Apple ngerilis silicon chip untuk Mac yaitu M1 dan secara performa banyak mendapat pujian ya dari media dan juga reviewer guys. AMD ini ternyata nggak tinggal diam. Jadi mereka dikabarkan udah menyiapkan dua chipset untuk ngelawan Apple M1. Satu versi ini udah langsung terintegrasi dengan RAM kayak di Apple M1 dan satu lagi tanpa integrasi RAM. Kabarnya dua chip ini udah berada di fase yang hampir siap ya, dan bakal diperkenalkan di awal 2021 nanti guys. Dengan chipset ARM yang makin populer ini, Microsoft tentunya bakal kembali fokus di pengembangan Windows 10 for ARM ya. Dan Qualcomm sendiri udah beberapa kali guys ini kerjasama bareng Microsoft dan juga brand laptop untuk ngerilis Always Connected laptop ya yang berbasis ARM. Dan bukan nggak mungkin Qualcomm bakal ikutan juga terjun ngerilis chipset ARM terbarunya untuk desktop yang berbasis dari Snapdragon 888 terbaru mereka. Ya tinggal Intel aja ya yang sekarang harus putar otak gimana untuk ikut terjun di pertandingan chipset ARM desktop ini guys. Kabar kedua ini tentang iPhone 12 yang di dalamnya udah nggak disertakan lagi guys kepala chargernya. Tetapi di Brazil, Lembaga Perlindungan Konsumen Sao Paulo ya ini meminta Apple untuk tetap nyertain charger di box pembelian karena kepala charger dianggap penting banget ya buat konsumen. Mereka juga nggak terima alasan Apple yang bilang kalau ini semua dilakukan demi mengurangi emisi karbon karena Lembaga Perlindungan Konsumen di Brasil menganggap Apple nggak menunjukkan secara jelas ya manfaat ke lingkungannya seperti apa, dan kalau ini berhasil maka Apple ya harus nyertain charger biar bisa jualan iPhone 12 di Sao Paulo atau di Brasil secara luas ya mungkin ya. Dan ini bukan hal yang mustahil karena Apple pun di Perancis diwajibkan secara hukum untuk tetap nyertain AirPods di paket pembelian iPhone 12. Dan gimana dengan iPhone resmi di Indonesia nanti? Ya kita tunggu aja ya, kayaknya sih bakal sama kayak di US, jadi tanpa charger dan tanpa AirPods. Tapi kita lihat aja nanti setelah muncul di iBox ataupun di Autorest seller lainnya guys. At least kita jadi tahu ya kalau sebenarnya Lembaga Perlindungan Konsumen tuh bisa nge-push Apple ya untuk tetap nyertain AirPods ataupun charger di paket pembeliannya. Dan kabar ketiga ini datang dari Google ya, yang emang sebelumnya udah ngumumin kalau Google Play Music bakal dimatiin, dan sekarang ini Google Play Music ini akhirnya udah bener-bener mati guys, terkubur total ya. Bahkan kalau kalian masih punya aplikasinya dan kalian buka, ini bakal cuman tampil pesan aja. Kalau Play Music udah nggak ada dan diganti dengan YouTube Music. Dan YouTube Music sendiri ini sekarang jadi familiar banget ya karena langsung jadi satu subscription-nya juga dengan YouTube Premium. Tetapi banyak juga pengguna lama Google Play Music yang kecewa karena keputusan ini guys. Karena ya ada beberapa fitur dan kemudahan di Google Play Music yang nggak ada di YouTube Music. Dan kalian bisa tuliskan di kolom komentar ya, apakah kalian termasuk salah satu pengguna yang kecewa atau malah yang seneng dengan dimatikannya Google Play Music ini guys. Oke, sekarang ke kabar yang keempat. Ini datang dari perilisan One UI 3.0 ya, berbasis Android 11 yang jadwalnya ini udah keluar nih guys. Jadi buat kalian yang pakai HP Samsung, siap-siap ya. Karena untuk pengguna S20 series ini bakal langsung kebagian di bulan Desember ini. Sedangkan untuk Note 20 series, Note 10 series, dan S10 series, serta Galaxy Z Flip ya, serta Z Flip 2 itu kebagian di bulan Januari. Kemudian Galaxy M series dan juga A series terus berlanjut ya. Jadwalnya rollout bergantian sampai seperti yang bisa kalian lihat di layar juga, dan gelombang terakhir ini didapetin Samsung Galaxy A10, A20, dan 30 series yang baru kebagian di bulan Agustus di tahun depan. Jadi gantian ya, bertahap, masing-masing seri punya jadwalnya sendiri-sendiri. Dan berbedanya jadwal kebagian update di smartphone Samsung ini emang udah biasa guys, karena Samsung rilis banyak banget smartphone ya setiap tahunnya di rentang harga yang beda juga, yang bikin distribusi update-nya pun jadi bertahap. Ini emang berbeda ya dari Apple yang ketika rilis update iOS itu langsung dirilis di hari bahkan jam yang sama ya seluruh dunia untuk semua seri iPhone yang disupport. Dan kabar yang kelima ini datang dari beberapa paten baru Apple guys. Yang pertama, Apple kayaknya mulai kepikiran untuk ngerilis MacBook dalam warna matte black. Jadi dari paten yang terbaru ini Apple menyatakan kalau berbagai teknik dan metode saat ini itu masih belum bisa memberikan warna yang pure black. Jadi yang benar-benar hitam ya dengan finishing matte yang katanya Apple sih untuk saat ini masih sulit dicapai, dan mayoritas emang cuman menghasilkan warna dark gray aja ya untuk solusi-solusi yang ada di
pasaran saat ini. Nah, Apple ini mematenkan serangkaian teknik yang menggunakan layer penyerap cahaya yang bakal menyerap hampir semua cahaya yang mengenai permukaan ini guys. Dan cahaya yang nggak diserap ini bakal didifusikan ya oleh lapisan luarnya. Dan hasilnya bakal jadi lapisan matte black yang berwarna true black, dan matte black finish ini bisa digunakan Apple untuk di bodinya MacBook, iPhone, iPad, bahkan juga mungkin di Apple Watch. Dan saat ini untuk bisa menikmati warna matte black di MacBook itu kalian bisa pakai skin yang banyak tersedia di pasaran, tetapi lagi-lagi skin seperti ini juga masih cenderung ke dark gray ya daripada ke yang warna benar-benar hitam. Dan yang kedua guys, selain paten tadi, ini ada juga paten Apple lain yaitu dual monitor ya untuk Pro Display XDR. Dan kalau dari paten desainnya, stand ini cukup fleksibel ya kelihatannya. Bisa diatur ketinggiannya, juga sudut kemiringan layarnya, dan diciptakan juga untuk mengatasi masalah dual monitor yang saat ini lumrah terjadi guys. Kayak misalkan susah diatur, kemudian habis-habisin tempat, dan nggak bagus juga secara looknya. Tetapi dengan desain paten yang udah sangat detail ini, mungkin aja stand dual monitor ini bakal segera dirilis ya oleh Apple dalam beberapa waktu ke depan. Kita lihat aja nanti gimana perkembangan selanjutnya guys. Dan sekarang ke kabar yang ke-6 ya. Apple dikabarkan bakal ngerilis 2 MacBook Pro dengan desain yang baru di tahun 2021 nanti guys, dan 1 MacBook Air yang baru juga di tahun 2022. Semuanya menggunakan mini LED display dan Apple Silicon chip. Dan kabarnya sih 2 MacBook Pro yang baru ini bakal memiliki desain yang benar-benar baru juga, dan diredesain ya dari yang ada saat ini. Dan selain itu bakal ada juga satu iPad yang pakai mini LED display di tahun 2021 nanti. Dan MacBook sendiri diprediksi analis ya ini bakal naik popularitasnya sampai 100% dengan penjualan hingga 35 juta unit per tahun dalam 3 tahun ke depan guys. Dan semua berkat Apple Silicon dan juga desain baru ini. Jadi buat kalian yang udah pengen banget upgrade MacBook lama kalian ya ke versi yang Silicon chipset, sebaiknya sabar dulu bentar untuk sekalian nungguin ya yang versi redesign dan punya layar mini LED display. Dan kemudian untuk kabar ketujuh ya, gue bakal kasih beberapa bocoran device baru yang beredar saat ini guys. Ini ada Samsung Galaxy Buds Pro yang punya active noise cancelling dengan desain yang kelihatan beda ya dari desain yang sebelumnya yang kayak kacang ya guys. Dan warnanya juga cukup menarik dengan warna violet, tetapi sih harusnya bakal ada pilihan warna lain termasuk hitam ataupun putih ya kalau emang udah dirilis nanti. Terus kemudian ini juga ada foto nih, ini bocoran dari Google Pixel XE ya, yang dual SIM dengan NFC, dan bisa jadi ini adalah seri Pixel baru dari Google yang bakal dirilis juga, atau juga bisa prototipe yang batal dirilis karena pandemi. Nggak pernah tahu ya kita ini yang baru atau gimana, tetapi at least ya ini bocorannya tersebar ke publik. Dan juga ada satu Nokia 54 ya yang udah muncul di FCC untuk gambarnya, yang kalau kita lihat dari sisi desain ternyata masih mirip sama Nokia 53, cuman bedanya sekarang dia layarnya pakai punch hole ya, nggak lagi pakai water drop notch guys. Oke, sekarang lanjut ke kabar yang ke-8. Ini buat Windows 10 Addict ya, karena buat yang suka Windows 10 biasanya bakal pakai insider preview-nya. Jadi Windows 10 Insider Preview build yang 20270 ini udah dirilis dengan berbagai fitur baru. Termasuk ada kemampuan Cortana untuk menemukan dan ngebuka file. Ada juga Advanced View ya di Optimized Drive untuk lihat partisi yang tersembunyi kayak sistem dan juga recovery, serta ada touch keyboard yang bisa di-split ya waktu Windows dipakai di posisi portrait. Mungkin kalian yang pakai 2-in-1 device ya, 2-in-1 laptop bakal sering pakai mode portrait ini, dan keyboardnya lebih enak karena udah bisa di-split ya sekarang. Oke, sekarang kita lanjut ke kabar yang ke-9 guys, dan ini datang dari update iOS 14.3 yang ngebawa fitur Pro RAW ke iPhone 12 Pro dan iPhone 12 Pro Max. Jadi ini fitur buat yang suka ambil foto RAW tapi pengen juga ngemanfaatin image pipeline data ya dari Apple, kayak misalnya noise reduction dan juga multi-frame exposure adjustment. Terus search engine Ecosia ini juga bisa kalian jadiin sebagai search engine default di iPhone dan iPad. Dan ini search engine yang 80% profitnya atau lebih ya, ini dipakai untuk menanam pohon dalam rangka penghijauan kembali guys. Terus yang menarik di dalam update ini ada juga bocoran device terbaru Apple ya ke depannya, yaitu ada AirPods Studio, udah ada gambar ikonnya juga, dan ada AirTags ya. Dan buat yang custom icon apps di iPhone lewat shortcut, sekarang juga bisa akses aplikasinya jauh lebih cepat tanpa di routing dulu ke shortcuts-nya guys. Jadi lebih efisien ya kalau kita buka aplikasi yang pakai custom icon. Dan saat ini iOS 14.3 ini udah di fase public beta dan bakal gue invite juga nanti ya kalau udah dirilis versi finalnya. Dan kabar terakhir ya untuk hari ini datang dari Google yang segera merilis beberapa fitur baru ke Android. Yang pertama ini dari fitur Android yang mirip AirDrop ya di iOS, yaitu Nearby Sharing. Ini bakal ketambahan satu fungsi lagi guys. Jadi selain
bisa transfer konten kayak link, foto, dan video ya secara wireless. Sebentar lagi juga bakal bisa transfer aplikasi. Tentu aja kalian bisa melakukan ini ya dengan banyak cara. Aplikasi pihak ketiga kayak ShareIt mungkin ya, itu bisa melakukan ini. Terus kemudian Google Files Go juga bisa. Tetapi fitur baru ini diklaim Google bakal lebih simpel dan lebih direct lagi karena dia langsung terintegrasi dengan Play Store. Dan dengan terintegrasi ke Play Store ini tentunya semua jadi lebih mudah dan nggak perlu lagi ya kita kayak pakai app bundle atau juga workaround lain ya untuk beberapa aplikasi yang kadang memang butuh itu. Dan fitur ini tuh kabarnya bakal dirilis dalam beberapa minggu ke depan guys. Jadi tunggu aja, dan nanti kalau udah bisa dicoba ya bakal gue infoin lagi ke kalian semua. Selain fitur ini masih ada juga beberapa fitur baru lain yang bakal dirilis Google ke Android. Kayak misalnya ada emoji kitchen untuk Gboard, ada narasi buku yang otomatis ya untuk mengubah ebook jadi audiobook, sampai tab Go di Google Maps untuk nampilin lokasi yang sering kita akses. Dan itu ya guys untuk 10 kabar trending di dunia tekno yang bisa gue bagiin hari ini guys. Kalian bisa komentarin aja dan kasih pendapat tentang kabar-kabar ini. Kalau suka dengan segmen Tech Now, kalian tulis aja di kolom komentar biar gue makin prioritasin ya untuk rutin diupdate lagi. Dan gue Febian dari Kepo Nintendo pamit dulu guys. Kita bakal ketemu lagi di video tekno menarik lainnya besok.